Kalian biasanya suka protes tuh sama guru. Bu, hari ini jangan ulangan dulu dong. Hari ini banyak sekali mata pelajaran yang lain ulangan juga. Nanti saya bingung belajarnya seperti apa. Nah, itulah yang namanya kalian negosiasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di YouTube channel saya. Sebelum kita lanjut ke videonya, alangkah baiknya teman-teman like, subscribe, dan nyalakan loncengnya terlebih dahulu. Jika sudah, mari kita ke materinya. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas materi tentang teks negosiasi. Kata negosiasi pasti sudah sering mendengar ya, apalagi dulu ada iklan e-commerce. Nah, jadi nego itu adalah kependekan dari negosiasi. Sekarang, kita sebagai manusia itu diciptakan sebagai makhluk individu dan sosial. Nah, ketika menjadi makhluk sosial ini, pasti kita terjadi interaksi dengan orang lain. Di dalam berinteraksi dengan orang lain, pasti tidak selamanya itu mulus. Artinya, kita pasti pernah punya perbedaan pendapat dengan orang lain. Negosiasi inilah yang menjadi penyeimbang antara kedua belah pihak. Jadi, ketika nanti dinegosiasi, itu harapannya ada win-win solution, atau kedua belah pihak mendapatkan solusi terbaik sebagai jalan tengah. Jadi, apa sih negosiasi itu? Negosiasi adalah bentuk interaksi sosial yang berfungsi untuk mencapai kesepakatan di antara pihak-pihak yang mempunyai kepentingan yang berbeda. Kedua belah pihak berdialog untuk menemukan solusi terbaik agar menemukan jalan yang terbaik untuk bersama, meminimalkan kerugian kedua belah pihak, dan tentu saja menyatukan perbedaan. Jadi, negosiasi itu banyak sekali jenisnya. Misalnya, yang pertama ada perdagangan. Bukan hal yang asing bahwa ketika kalian pergi ke pasar, pasti ada interaksi jual-beli antara penjual dan pembeli. Nah, ketika interaksi tersebut, biasanya ada negosiasi untuk mendapatkan harga yang terbaik pada sebuah barang. Jenis negosiasi yang kedua adalah negosiasi pekerjaan. Jadi, ketika besok kalian sudah lulus sekolah, ada saatnya kalian akan bernegosiasi dengan bos kalian, atau mungkin dengan mitra kerja kalian untuk merundingkan tentang pekerjaan. Misalnya, untuk meminta tambahan gaji, untuk meminta izin cuti, dan lain-lain. Jenis negosiasi yang ketiga adalah negosiasi tentang peraturan atau kebijakan. Nah, kalau negosiasi ini sering sekali kalian pakai untuk berinteraksi dengan guru, teman, atau orang tua. Misalnya, ada kebijakan dari orang tua kalian ketika masa PJJ ini. Kalian diperbolehkan untuk bermain handphone atau gawai. Kemudian, masing-masing orang tua itu biasanya memiliki kebijakan yang tertentu. Contohnya, di atas jam 9 itu sudah tidak boleh memakai gawai lagi. Atau kebijakan guru ketika melaksanakan ulangan. Kalian biasanya suka protes tuh sama guru. Bu, hari ini jangan ulangan dulu dong. Hari ini banyak sekali mata pelajaran lain ulangan juga. Nanti saya bingung belajarnya seperti apa. Nah, itulah yang namanya yang kalian negosiasi. Kalian mulai berayu guru kalian agar ulangannya mungkin diundur atau juga diberi kelonggaran waktu lagi untuk belajar. Jadi, dalam negosiasi, kesepakatan atau persetujuan ini biasanya dalam hal-hal yang bersifat non-formal. Bisa juga negosiasi tentang kalian dan teman kalian mencari kesepakatan untuk waktu yang tepat dalam belajar bersama. Selanjutnya, contoh negosiasi yang keempat adalah negosiasi konflik. Namanya juga konflik, pasti ada perdebatan atau perseteruan di dalamnya. Konflik ini bisa terjadi antar individu, antar berkelompok, bahkan antar negara. Contohnya, kalian mungkin pernah mendengar ada konflik antar negara Indonesia dan negara Malaysia tentang Pulau Sipadan dan Ligitan. Kemudian,
konflik tersebut diselesaikan dengan negosiasi. Makanya, bukan alasan lagi kalau misalnya kalian tidak mau mempelajari pelajaran bahasa Indonesia tentang negosiasi, karena pembelajaran ini sangat penting di kehidupan sehari-hari kalian. Orang yang jago bernegosiasi nanti harapannya bisa menjadi orang yang pandai dalam menyelesaikan masalah secara bersama-sama tanpa menggunakan kekerasan. Selanjutnya, unsur pembangun dari teks negosiasi. Jadi, teks negosiasi itu ada beberapa unsur yang harus ditaati keberadaannya. Yang pertama adalah partisipan. Jadi, partisipan itu adalah pihak yang terlibat di dalam negosiasi tersebut. Jadi, kalau misalnya negosiasi jual beli, maka ada pedagang dan pembeli. Kalau misalnya negosiasi tentang kamu pengen beli HP baru, berarti ada orang tua, kalian, dan juga kalian. Itulah yang namanya partisipan. Biasanya, partisipannya itu ada dua, yakni pihak yang menyampaikan pengajuan dan pihak yang menawar. Tetapi, kadangkala dibutuhkan juga pihak ketiga, yakni sebagai pihak penengahnya. Ya, kalau misalnya negosiasi itu dirasa agak sulit atau juga membutuhkan perantara. Tapi intinya partisipan di dalam negosiasi itu minimal ada dua ya. Kalau negosiasinya hanya satu orang, berarti kamu sedang ngobrol sama diri kamu sendiri. Nggak bisa itu ya. Kemudian, untuk pembangun yang kedua adalah adanya perbedaan kepentingan. Jadi, kalau di dalam negosiasi itu harus ada perbedaan kepentingan. Ya, kalau misalnya kepentingannya sama, nggak perlu dinegosiasi. Jadi, kalau misalnya kalian pengen beli HP, kemudian orang tua kalian tidak menyetujui. Nah, alasannya apa tidak setuju? Kemudian, kamu harus meyakinkan orang tua kalian kalau misalnya kalian memang sedang membutuhkan HP. Itulah yang dinamakan perbedaan kepentingan. Unsur pembangun yang ketiga adalah adanya pengajuan dan penawaran. Ketika kalian meminta HP, itu kan kalian mengajukan kepada orang tua kalian. Tetapi, kemudian orang tua kalian itu merasa bahwa, HP kamu kemarin masih bagus, kenapa harus beli lagi? Kamu nawar di situ. Mungkin, memang dari segi fisik HP-nya itu masih bagus, tetapi ternyata HP-nya sudah mulai baterinya itu rusak, atau lowbat sehari bisa ngecas sampai 5 kali. Itu kan mengganggu pembelajaran jarak jauh kalian. Jadi, kalian punya alasan untuk meminta HP baru. Kemudian, unsur pembangun yang keempat adalah adanya kesepakatan. Ujung dari sebuah negosiasi itu ada kesepakatan. Jadi, kalau misalnya sebuah negosiasi terus tidak mencapai kesepakatan, ya mohon maaf, berarti negosiasinya itu gagal. Karena tujuan dari negosiasi itu tetap untuk mencari jalan terbaik untuk kedua belah pihak agar kedua belah pihak itu merasa diuntungkan dan tidak ada yang merugi. Selanjutnya, kita akan membahas struktur negosiasi. Apa saja yang ada di dalam struktur negosiasi itu? Di negosiasi itu ada bagian struktur. Strukturnya itu hanya ada 5. Kalau misalnya kalian singkat untuk lebih mudah, itu adalah OP4. Apa itu OP4? Jadi, O adalah orientasi, P yang pertama adalah pengajuan, P yang kedua adalah penawaran, P yang ketiga adalah persetujuan, dan P yang keempat adalah penutup. Jadi, mudah ya untuk mengingat-ingat struktur OP4, orientasi, pengajuan, penawaran, persetujuan, dan penutup. Kemudian, bagaimana ya penerapannya di dalam contoh negosiasi? Kamu simak video contoh berikut ini. Berikut ini adalah contoh teks negosiasi ketika pengumpulan tugas. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Apakah kalian sudah mengerjakan PR? Bu, saya belum mengerjakan PR.
Kenapa kamu belum mengerjakan PR? Saya lupa, Bu, kalau hari ini ada pengumpulan tugas. Terus, kamu mau diberikan hukuman apa? Tidak tahu, Bu. Bagaimana kalau kamu dihukum dijemur di lapangan? Jangan, Bu. Nanti saya kepanasan. Itu kan salah kamu karena tidak mengerjakan PR. Iya, Bu. Tapi apakah hukumannya bisa diganti saja? Ya sudah, bagaimana kalau kamu berdiri depan kelas selama mata pelajarannya Ibu? Waktunya tidak bisa dikurangi, Bu. Tidak bisa. Benar-benar tidak bisa kurang waktunya, Bu. Tidak boleh. Baik, Bu. Saya akan berdiri di depan kelas selama mata pelajaran Ibu. Dan kali, kamu jangan lupa mengumpulkan tugas ya. Baik, Bu. Kedepannya saya akan mengumpulkan tugas. Itu tadi adalah pembahasan mengenai negosiasi tentang pengertian, jenis-jenis dari negosiasi, unsur pembangun, struktur negosiasi, dan contohnya. Oke teman-teman, saya cukupkan video kali ini. Jika ada yang belum paham, silahkan tulis di komentar ya. Mohon maaf kalau misalnya ada banyak kesalahan dalam bertutur kata. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.